Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Guru Adi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru semua? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya akan mereview perubahan atau penyederhanaan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018-H-KR-2020. Kali ini, saya akan mereview mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk mengepisingkan waktu, langsung saja kita melihat perbedaannya. Berikut adalah format analisis penyederhanaan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada masa kondisi khusus pandemi COVID-19. Ya, pertama, satuan pendidikan. Di satuan pendidikan saya adalah SD Negeri 240 Tasosok, Kabupaten Sinjai. Kelas 5, tahun pelajaran 2020-2021. Muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Format ini adalah menjadi referensi untuk kita semua. Tetapi jika ada format lain yang Bapak Ibu telah buat, boleh share pada kolom komentar. Format yang saya buat, yang pertama adalah ada kolom nomor, kemudian kompetensi inti. Kompetensi inti yang akan kita bandingkan adalah penyederhanaan kompetensi inti dari pra-pandemi ke masa pandemi. Kemudian deskripsi perbedaannya jika ada. Karena ada beberapa kompetensi yang memang masih tetap. Langsung saja Bapak Ibu, kita melihat perbedaannya. Jadi kompetensi pengetahuan. Yang pertama, pada pra-pandemi memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Pada masa pandemi, sama persis Bapak Ibu, jadi tidak ada perbedaan dari kedua kompetensi ini. Lanjut, kita lihat perbedaan dari kompetensi pra-pandemi dengan kompetensi pada masa pandemi. Pada kompetensi keterampilan, pada pra-pandemi, menyajikan pengetahuan faktual dan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Pada masa pandemi, juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali Bapak Ibu. Jadi, kompetensi pengetahuan dan keterampilan dua-duanya masih sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada masa pra-pandemi dengan pada masa pandemi. Untuk kompetensi 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Di sini juga Bapak Ibu tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian selanjutnya kita lihat pada kompetensi keterampilan 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Juga masih sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Lanjut. Pada kompetensi dasar 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Juga tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian untuk kompetensi keterampilan 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Juga tidak ada perbedaan sama sekali pada masa pandemi COVID-19. Lanjut. Untuk kompetensi dasar 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Di sini juga tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk kompetensi dasar 3.3,
Lanjut, untuk kompetensi dasar 4.3 untuk kompetensi keterampilan, menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, juga tidak ada perbedaan sama sekali. Lanjut pada kompetensi dasar 3.4, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya, juga tidak ada perbedaan sama sekali Bapak Ibu pada masa COVID-19. Lanjut, kompetensi keterampilan 4.4, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Pada masa pandemi, juga tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah ada 4 kompetensi dasar Bapak Ibu yang memang tidak ada perubahan sama sekali. Lanjut kita lihat pada kompetensi dasar 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Juga tidak ada perbedaan sama sekali Bapak Ibu pada masa pandemi COVID-19. Lanjut, kompetensi dasar 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Ya, juga tidak ada perubahan sama sekali. Nah, selanjutnya kita lihat pada kompetensi dasar 3.6. Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada perubahan sedikit Bapak Ibu. Untuk masa COVID-19, pada kompetensi dasar 3.6, menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada penambahan materi yang sebelumnya hanya menerapkan konsep perpindahan kalor, sekarang berubah menjadi menerapkan konsep perpindahan dan pengaruhnya. Jadi ini Bapak Ibu merupakan penggabungan atau penyederhanaan dari kompetensi dasar 3.7 yang bergabung menjadi kompetensi dasar 3.6 supaya lebih sederhana. Nah, begitu pula dengan kompetensi keterampilan. Pada kompetensi dasar 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Berubah menjadi melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itu perubahan pada masa COVID-19. Jadi pada kompetensi dasar 3.7 itu sudah tidak terdapat lagi pada ini karena sudah bergabung pada kompetensi dasar 3.6. Begitu pula kompetensi dasar 4.7 sudah bergabung pada kompetensi dasar 4.6. Selanjutnya, pada kompetensi dasar 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Iya, tidak ada perubahan sama sekali. Selanjutnya pada kompetensi dasar 4.8, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Nah, sekarang pada kompetensi dasar pada masa COVID-19 berubah, tidak ada perubahan juga sama sekali. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat, zat tunggal, dan zat campuran. Ini sudah tidak diajarkan lagi pada masa COVID-19. Begitu pula dengan kompetensi dasar 4.9, melaporkan hasil pengamatan, sifat-sifat campuran, dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak diajarkan lagi pada masa COVID-19. Nah, jadi saya akan menyimpulkan perubahan apa saja yang terdapat pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dari masa pra-pandemi ke masa COVID-19. Yang pertama, jumlah KD yang diajarkan pada masa pra-pandemi ada 9 KD, sekarang pada masa COVID-19 hanya terdapat 7 kompetensi dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi pergeseran kepala KD.
atau kode KD. Ya. Untuk KD 3.1 tetap. Kemudian 4.1 juga tetap. Kemudian 3.2 tetap. 4.2 juga tetap. 3.3 tetap. 4.3 juga tetap. 3.4 tetap. Kemudian 4.4 juga tetap. Kemudian 3.5 tetap. Kemudian 4.5 tetap. Kemudian 3.6 tetap. Kemudian 4.6 juga tetap. Kemudian 3.7 ini sudah tidak ada lagi, tidak diajarkan lagi. 4.7. Nah, kemudian 3.8 berubah menjadi 3.7 pada masa COVID-19. Ya. Begitu pula dengan 4.8 berubah menjadi kode 4.7 pada masa COVID-19. Nah, itulah kesimpulan dari perubahan penyederhanaan masa pra-pandemi ke masa COVID-19 khusus untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, demikianlah review kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar channel Pak Guru Adi terus berkembang dan bisa mereview video-video berikutnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus kepada diri pribadi saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.